Jangan berbicara hak, karena dari awal kita diciptakan berperan. Kita nggak punya hak meminta kepada Tuhan. Yang ada tanggung jawab akan peran itu. Tanggung jawabnya baik, Tuhan izinkan kita menjadi tentara, membela Ibu Pertiwi. Perannya masih baik, diizinkan kita punya istri yang cantik, istri yang kita cintai. Perannya masih baik, diizinkan Tuhan punya anak-anak yang luar biasa. Perannya masih baik, diizinkan punya teman-teman yang luar biasa. Setiap orang yang punya kecerdasan tinggi, berarti dia di bawah ranah ekstrovert, di ranah orang-orang yang ekstrovert. Nah, orang-orang ekstrovert itu punya kelebihan, dia ingin tampil. Saja kita monopoli semua pembicaraan, tapi ini kita diskusi. Pengen yang benar, saya bukan motivator, saya bukan inspirator, kita diskusi di sini. Diulang ya, yang pertama, siapa kita nantinya, ya siapa kita sekarang dan apa yang kita perbuat. Dan kalau ada orang yang mengatakan, kalau gue sekarang sudah mau sampai selesai di mana, jangan tanya saya, kemarin waktu lu mau mulai di mana. Ada orang yang pernah mengatakan, abang belum kaya, abang belum gini, kalau saya belum kaya, saya belum enak, gimana bang? Lo pertanyaannya lu yang jawab dong. Waktu lu muda lu kemana? Kenapa lu sekarang ada di sini? Yang saya sampaikan ini adalah untuk mengurangi tingkat stres kita dalam dinamika. Saya berbicara dari konteks perusahaan. Saya nggak tahu tentara, tapi saya percaya tingkat stresnya lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Lah, wong saya bukan tentara stres, Pak. Kalau nggak ada tentara, gimana tentaranya? Di sini ada pertanyaan supaya saya nggak tegang. Saya mau bapak itu yang lain. Nah, permasalahan yang didapat itu akan menjadikan pendewasaan. Di segala sesuatu itu proses, lalui itu nikmati, pasti semua akan berlalu. Apa yang bisa kita yakini bahwa kita, apalagi seorang laki-laki, di situ adalah kepala keluarga, yakin optimis bisa mengendalikan dalam keluarga. Yang penting di situ bisa menjadi contoh. bukan loh Pak. Saya ditambah sedikit. Bedanya laki sama perempuan yang dominan selain fisik adalah pola pikir, Pak. Percaya nggak? Laki pada saat mau menikah pasti ngomongnya begini sama istri, ya gua harap lu jangan berubah ya, kira-kira gitu lah, konsepnya jangan berubah. Tapi istri pada saat dilamar dan mau menikah jawabnya, ya nanti kalau sudah menikah kamu harus banyak berubah ya. Udah beda tuh Pak. Kalau ada yang salah tolong koreksi tadi. Istri mau kita berubah, kita tidak mau istri berubah. Udah nggak nyambung. Jadi wajar aja kalau dalam proses awal kita menemukan banyak perbedaan. Jawabannya ya tadi, itu proses pembelajaran dalam masa kita melewati batera itu sama-sama. Tapi selama landasannya bersyukur atas apa yang Tuhan izinkan, memang Dia hadir mendampingi kita menjadi bagian palang pintu Ibu Pertiwi ini, pasti selesai. Karena di balik laki-laki hebat ada istri yang luar biasa. Pada intinya kita profesional saja. Ketika kita harus bersifat adil dalam arti kita harus menempatkan diri pada kalau suasana dinas kantor itu pasti ada tekanan, pasti ada masalah, pasti ya. Tapi kita sudah di depan rumah, mau masuk rumah itu kita alami sudah berbeda. Jadi pernah kami disampaikan orang yang memberi nasihat kepada saya sebelum pulang ke rumah dari kantor itu coba muter dulu cari yang hijau-hijau, lihat pemandangan satwa, ketemu teman-teman yang lucu, mampir ke masjid, baru kita setelah tenang pulang pasti suasananya enak. Tangan dari Bapak.
prioritas dalam hidup ini. Yang pertama Tuhan, yang kedua keluarga, yang ketiga teman, yang keempat baru pekerjaan. Jangan coba dibalik, Pak. Kalau dibalik itu isinya kalau nggak komunis, ateis, egois. Ya. Jadi pada saat Tuhan izinkan kita berperan menjadi tentara, komandan meminta kita melalui instruksi yang lebih tinggi lagi, melalui ini semua birokrasi yang jelas. Itu merupakan satu hal yang harus kita lakukan. Yang kedua, perlu izin dari istri. Doa. Karena bagi kami, istri itu adalah tiang doa. Kita ini tiang rumah. Ya. Tanpa doa dari istri, kita akan melipir, Pak. Karena ada guyonannya. Istri itu kitab suci, ya. Dipahaminya susah, dibuang kualat. Yang ketawa cuma berapa orang, satu yang paling ujung, ya kan. Terus yang kedua, suami itu kayak uang, dipegangnya susah, dibuang dipungut orang. Ya. Saya tambah kadang-kadang, ya selingkuhan itu kayak pemain karet, Pak. Manis awalnya, pada saat udah nggak manis nempel terus. Giliran selingkuhan ketawanya Pak. Giliran yang itu nggak kena. Tapi saya setuju, Pak. Selamat ya Mas, nggak tersenyum. Berarti sudah memaafkan. Iya. Jadi Tuhan, keluarga, teman, pekerjaan. Itu yang tadi Mas sampaikan. Dengan kita menempatkan Tuhan sebagai semuanya, akan menimbulkan rasa syukur apapun keadaan kita sekarang. Di luar sana, Pak, yang namanya karyawan sekarang ketar-ketir, karena mau di PHK hebat besar-besaran. Yang mungkin dulu bisa bergaya-gaya mau masuk, ya sampai maaf gajinya. Sekarang dia ketar-ketir, enak tentara gitu, ya kan? Itu menurut dia. Timbulnya masalah itu dominan ada di diri kita sendiri. Tapi kita mengalami di lapangan atau saya sendiri, masalah itu ada dari rekan kita atau dari keluarga kita, tapi imbasnya juga ke kita. Mohon susi. Ya. Terima kasih, Pak. Pertanyaannya luar biasa sulit. Tapi izinkan saya mencoba menjawab dari perspektif kami mengenai konteks tersebut. Jawabannya kalau menurut kami adalah pemahaman tentang yang baik itu harus ditularkan, Pak, agar kita mempunyai sinergi dalam proses mencapai tujuan itu. Jadi Mas mungkin mempunyai perspektif yang begitu besar, pemikirannya, jiwa besarnya banyak, nggak bisa dipegang sendiri. Minimal kita bicara dengan nyonya di rumah, menjelaskan agar nyonya menyampaikan kepada anak-anak bahwa konteksnya hidup yang baik itu bagaimana. Dan kalau kawan, ya tadi saya kasih satu rumus ya Bapak-Bapak, untuk bisa menjalankan sesuatu yang benar dan baik, cuma satu rumusnya: ajarkan orang lain benar baik. Karena nggak mungkin kita bisa ngomong yang benar baik terus kitanya nggak beres hidup kita. Nggak mungkin tuh, Pak. Saya hanya dibekali dari lembaga pendidikan hanya taktik tempur yang limit. Iya. Tidak dibekali cara penyampaian bahwasanya nanti kamu dikasih 9 orang anggota dan kamu nanti membawa perang. Hanya sebatas itu. Tidak disampaikan bahwasanya nanti akan ada dinamika permasalahan perorangan baik di rumah ataupun kedinasan. Mohon izin, mungkin ada kiat-kiat khusus atau cara menyikapi yang bisa disampaikan dari Bapak kepada kami selaku unsur negara Polri agar kita bisa teruskan ke pejabat baru. Sekiranya apa yang harus dilakukan pada saat seorang unsur pimpinan bawahan ada keluhan, ada permasalahan baik di rumah tangga atau di kedinasan, sedangkan
saya misal baru masuk batalion dan mungkin limit akan pengetahuan secara sosial, sedangkan saya sendiri punya masalah, izin demikian. Ya, makanya menyampaikan keluhan bawaan ke beliau. Siap, kalau sharing secara dialog kami Sering, tapi menyampaikan secara spesifik nggak pernah. siap. Nah, jawabannya itu. Berarti sampean memang diizinkan Tuhan punya talenta untuk menampung dan nggak stres. Jadi yang saya bilang nggak boleh itu kalau kita nggak punya jawaban untuk membantu orang itu yang stres, Mas. Mas bisa, biarpun dengan kemampuan tempur limit aja bisa menampung banyak 9 orang yang stres. Ngomong Mas nggak stres. Saya melihat Mas luar biasa. Nah, kita bareng-bareng kita bicara sama orang gimana? Ya, jadi yang saya maksud tidak boleh itu pada saat tingkat stres kita terganggu dengan apa yang disampaikan itu, Pak. Perlu digarisbawahi, kita manusia makhluk sosial betul, tapi kita juga punya kepentingan, Pak. Maaf ya, kalau bagi kami cuma Tuhan yang nggak punya. Jadi kalau manusia makhluk sosial yang tinggi tapi punya kepentingan dalam orang. Jadi yang tadi, lakukan yang baik, dimulai kepada yang baik, lanjutkan kepada yang tidak tahu kebaikan, dan lanjutkan baru tahu orang yang tidak pernah mau baik sama kita. Ada stepnya, Pak, jadi nggak boleh dilewatin. Kalau kita tiba-tiba menjadi satu orang yang harus baik kepada orang yang nggak suka sama kita, itu nggak gampang, Pak. Nggak gampang, jadi ada stepnya, mulai dari yang baik. Nah, yang kedua, tadi saya sudah jawab, bahwa bisa melakukan yang benar dan baik, ajarin orang lain. Dan Mas sudah lakukan itu. Makasih ya, Mas. Ya. Di mana kita berdiri sekarang, di awal, di mana dulu, seperti itu. Kira-kira seperti itu bahasa kami. Yang kami tanyakan sekarang, apakah ada kiat dari Bapak dengan umur kami mungkin sekarang 46 tahun, perjalanan untuk kembali ke titik awal itu tadi? Oh gitu. Itu aja, Bu. Luar biasa. Mas namanya siapa? Zulkarnain. Ya. Zulkarnain. Mas asli mana? NTB. NTB. Kalau tiba-tiba selesai pensiun jadi gubernur gimana? Alhamdulillah. Paham maksud saya? Jadi kesempatan itu selalu ada, Pak. Maaf ya, konteksnya seperti itu gitu. Jadi jangan kita pernah menghakimi diri kita serendah-rendah itu. Justru menutup peluang kita untuk yang lebih besar. Loh, apa yang kita dapat sekarang ini kan kita punya buah perbuatan masa lalu. Tapi kalau kita memulai sekarang dengan baik, tentunya akan yang baik juga kita dapat nantinya. Dan tidak pernah terlambat. Ada bahasa orang bule sana ngomongnya begini, better than late than ever. Lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali. Jadi konteksnya kita jangan pernah merugi kalau kita menjadi orang baik. Izin komandan, izin. Ya saya tanyakan sih nggak banyak, cuma ada dua. Yang pertama yang saya tanyakan sini, apa perbedaan stres sama gila? Demikian. Siap. Ya. Stres adalah kontak batin antara pikiran dan juga perasaan, di mana dia manage permasalahan yang dia di dalam dirinya, kemudian dia cari solusi terhadap. Jadi stres sendiri masih ada kontak batin antara pikiran dan perasaan. Kalau gila, dia sudah melakukan perilaku, dia sudah tidak sesuai dengan. Keren. Pada saat kita menempatkan 3 hal prioritas yang tadi saya sampaikan baik, saya tidak menjamin bahwa stres itu akan hilang, tapi menjamin bahwa stres itu akan menjadi kebaikan. Karena tanpa stres kita nggak berkembang. Ada satu statement orang besar yang pernah saya baca. Apa yang lu lihat adalah perspektif, apa yang lu dengar adalah opini. Yang tahu benar adalah diri kita. Ya, jadi konteks seperti ini yang kita harus pahami. Pahami dulu kita siapa dan apa yang kita mau lakukan. Jadi jangan kita tidak melakukan apa-apa, tapi kita meminta sesuatu yang bukan hak kita pada saat di depan. Dan jawaban yang sama untuk teman-teman yang sudah melakukan dan hasilnya sudah nyata. Kalau dia mengatakan tidak sesuai, jawabannya tanya, waktu mudanya lu kemana? Kira-kira gitu.
datang ke perusahaan pakai dasi kan tadi, kemudian duduk sikap sempurna kan, ditanya sama Mas sebagai HRD, siap kerja paruh waktu, apa siap kerja total, siap bisa, nggak begini siap bisa, semuanya bisa. Tapi prakteknya pada saat kerja 5 tahun nggak naik pangkat, dia muring-muring Pak. Kenapa? Karena kita nggak sendirian. Pada saat kita mau menuju Hall of Fame, purpose dalam hidup kita, begitu banyak orang yang punya tujuan ke situ juga Pak. Dan itu akan menjadi seleksi alam. Dan tidak bisa dipungkiri, itu akan terjadi seleksi di sini. Tapi saya percaya siapapun kita, bagaimana kita hari ini, pada saat dimulai dengan rasa syukur dan mengerti prioritas dan menjalankan semua tugas tanggung jawab dengan baik berdasarkan rasa syukur dan tanggung jawab itu timbul, maka timbulnya adalah sense belonging, memiliki apa yang kita punya sekarang dan bisa berinteraksi baik dengan kawan di dalam lingkungan perusahaan itu sendiri. Saya jamin Tuhan melalui pimpinan akan melihat bahwa dia itu orang baik. Siap. Tapi yang Bapak sampaikan tadi untuk manajemen stres ini kami dibandingkan dengan emotional spiritual quotient. Siap. Dan paling terakhir ya, solusinya adalah ikhlas ataupun legowo. Nah, ini tidak hanya mungkin ikhlas dan legowo, tapi juga pada saat kita sudah menentukan purpose ataupun tujuan kita, nah itu tujuan kita tidak tercapai. Dan saat itu kita juga kecewa. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana untuk ikhlas dan legowo ini bisa kita raih supaya tidak kecewa? Perusahaan ini. Tapi Mas Anif sudah menyampaikan untuk step berikutnya. Jadi dalam quotient itu ada 3 quotient. Yang paling umum, yang pertama waktu kita kecil mengenal yang namanya intelligent quotient, IQ. Yang kedua emotional quotient, tingkat kecerdasan. Itu yang umum. Tapi ada yang lebih tinggi dari 2 hal itu. Namanya SQ Pak, spiritual quotient. Ya, jadi konteks ikhlas legowo itu konteksnya harus di spiritual quotient. Orang cerdas pun bisa emosional. Hati-hati, tingkat cerdas seseorang dia harus tampil Pak. Saya ingatkan, ini agak tipis nih. Pada saat orang punya kecerdasan tinggi, dia akan tetap mencari panggung di setiap dia jalan. Nah, menurut saya itu. Mohon maaf nih Mas Anif, ya mungkin ada hal yang saya salah ucap, tolong dikoreksi. Tapi sejauh pengamatan kami, setiap orang yang punya kecerdasan tinggi berarti dia di bawah ranah ekstrovert, di ranah orang-orang yang ekstrovert. Nah, orang-orang ekstrovert itu punya kelebihan, dia ingin tampil, dia selalu ingin tampil. Paham ya maksudnya Mas ya? Nah, kira-kira gitu. Nah, kalau tidak dikemas dengan Mas yang tadi sampaikan, spiritual quotient, kita tidak legowo, tidak ikhlas. Karena butuh satu acuan untuk feedback baliknya, gua dapat apa? Ya, jadi ini penting mengenai ranah psikologi, merupakan people skill dalam hidup. Saya melihat tentara mungkin maaf ya tidak terlalu dominan ya untuk urusan people skill, karena memang tentara sendiri punya lingkungannya sudah spesifik itu aja. Ya, tapi nggak ada salahnya ya Mas. Kalau memang baik, kita coba jalankan untuk berperilaku, karena satu hari nanti kita juga balik ke masyarakat. Pada saat dalam konteks itu, kalau kita nggak siap siapa kita dan apa kita, dan kita nggak tahu kita siapa, maka itu akan jadi post power syndrome, dimana akhirnya kita akan yang tadi, orang gila tidak bisa stres, orang stres bisa gila, tapi harus lewatin dulu rananya. Tanya sama istrinya Mas Didik, apa rananya dari stres ke gila Mas? Beliau istrinya psikolog, ya rananya depresi dulu Pak. Dari stres tuh ya, diajak ngomong susah, pola makan nggak bisa, asam lambung naik turun, tidur nggak enak, badan sakit, semua mulai depresi. Kayaknya ada yang niatin duluan.
kayaknya ada bisik-bisik angin. Nah, itu udah mulai depresi cuma kalau kayak gitu. Ya, ada bisik-bisik angin. Itu kayaknya lilin manggil-manggil gua tuh. Kok gua liatin kayak timbul ada bentuk-bentuk apa? Ya saya nggak menganulir itu, bagi saya sah-sah aja. Tapi intinya karena depresi itu akan membawa kita ke disorder. Nah, disorder itu banyak, Pak. Ada schizoid, schizophrenia, antisosial, bipolar, ya. Ini kuliahnya 9 tahun, Pak. Jadi kalau dibahas sekarang kita nggak kelar-kelar. Ya, ada lagi? Kami pertama kali melihat Bapak itu mungkin kalau dari saya pribadi, pertama orang hebat karena Bapak secara pendidikan kan bisa sampai ke S3. Yang kedua mungkin dari saya dengan hadirnya Bapak di sini, mungkin yang tadinya kumuh-kumuh kita itu bisa terbaca sama Bapak sambil mengasihkan solusi kepada kami. Terima kasih. Ketika Bapak menjelaskan, itu sama halnya yang kami pikirkan, bahwa mungkin nanti yang menyampaikan Bapak itu akan menjurus. Kebetulan melihat kami ini sebagai Isimayon yang mungkin orang-orang besar, itu sangat masuk ke kami. Jadi di situ ada yang namanya keterbenturan pribadi kami, Pak, yang mungkin tadinya kami sebagai pendiam, ketika kami menjabat dan ketika kami dikasih kepercayaan, kami harus berubah total. Terima kasih, Mas. Dunia bidang psikologi sebetulnya satu bidang yang tidak umum, yang tidak populer, karena kadang-kadang kami dianggap cenayang, Pak, ya kan? Dianggap orang-orang yang punya, kalau di Medan bilang permalam, ya, padahal nggak begitu. Kami sekolah. Jadi memang tugas kami adalah berhadapan dengan semua yang ada dalam hidup ini, yaitu manusia. Ya, jadi kalau mau bicara sejarah kita harus menguasai antropologi, bicara tentang tatanan hidup kita harus bicara sosiologi, bicara manusia harus psikologi. Tapi apapun tentang people skill yang disampaikan hari ini, tujuan kami cuma satu, ya. Saya ingin mendengar yang indah dan luar biasa dari batalion melalui komandan dan kawan-kawan saya semua di sini. Tanpa mengurangi rasa hormat, kalau ada salah kata kalimat saya mohon dimaklumi dan minta maaf. Saya tidak tendensi, saya tidak kenal bapak-bapak sebelumnya. Tujuan saya hanya memberikan pandangan apa sih yang terjadi di luar dari batalion ini, gitu. Ya terutama orang-orang yang berpacu dengan gila-gilaan untuk mencari yang katanya income. Ya, bagi saya menyedihkan. Tapi pada saat saya bisa mengatakan seperti ini, saya melihat ada sesuatu yang luar biasa di sini. Semoga dengan fighting spirit yang begitu luar biasa, ya, karena mayoritas semua usianya lebih tua dari saya, ya. Terbalik, saya lebih tua dari bapak-bapak, gitu, ya. Kira-kira gitu. Fighting spirit itu nggak akan punah. Jadi siapa kita, apa yang kita perbuat lagi. Jangan pernah menyesal, kawan. Tetap berbuat baik. Kita nggak pernah tahu apa yang Tuhan siapkan buat kita. Ya, kalau kita yang isinya banyak hal salah aja tahu memberi yang baik sama anak-anak, masa yang di atas kalau kita baik nggak memberi yang baik sama kita? Ya, itulah kuncinya. Tatanan agar kita nggak stres, bagaimana tetap jadi orang baik. Kuncinya cuma itu. Ya, kan kita berusaha tetap baik, ya, supaya jangan stres. Setuju, ya? Siap. Le. Jadi bahasanya asli Batak, kan? Iya, jadi panggilnya Le aja lah. Asli, ya, Le. Jadi orang gila tidak stres. Orang stres bisa gila. Ya, hati-hati. Demikian, Komandan. Jadi kita relax aja lah nih. Jadi udah, saya kembalikan ngobrol.